Banyak orang yang merasa dekat dengan Allah hanya karena rajin sholat. Tapi tahukah sahabat, ada golongan manusia yang rajin sholat, namun ternyata jauh dari Allah. Sebelum lanjut ke pembahasan tersebut, sempatkan untuk menulis salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama, agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Setiap hari, dia berdiri menghadap kiblat, menundukkan kepala, ruku, dan sujud. Namun saat ajal menjemput, dia tergolong sebagai orang yang paling jauh dari Allah. Lalu mengapa? Bukankah dia sudah rajin sholat? Inilah kenyataan yang sering tidak kita sadari. Sholat belum tentu membuat kita dekat dengan Allah, bila hati kita kotor dan perbuatan kita tercela. Dalam video ini akan membahas mengenai siapa sebenarnya golongan yang rajin sholat, namun jauh dari Allah. Apa saja ciri-cirinya dan bagaimana agar sholat kita diterima Allah dan membuat kita dekat dengannya. Sahabat beriman, berikut 5 ciri manusia tersebut. Pertama, lalai dalam sholatnya. Manusia yang seperti ini, ia mengerjakan sholat, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dia baca. Tidak ada hubungan yang terjalin dengan Allah dalam rakaat-rakaatnya. Saat takbir diucapkan, hatinya masih di dunia. Saat sujud, pikirannya masih di urusan kerja. Bibirnya mengucap zikir, tapi hatinya sibuk dengan media sosial. Inilah orang-orang yang Allah peringatkan, bukan karena mereka meninggalkan sholat, tapi karena mereka lalai saat melakukannya. Allah berfirman yang artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bagi manusia yang seperti ini, sholat hanyalah rutinitas. Ia menjadi ritual tanpa ruh, gerakan tanpa makna. Padahal, sholat seharusnya adalah momen paling sakral dalam hidup seorang muslim. Tempat dia mengadu, bersimpuh, dan menangis di hadapan Allah. Dan bagi mereka yang lalai, sholat justru terasa beban, bukan kelegaan. Dikerjakan karena hanya takut dosa, bukan karena rindu kepada Robnya. Kedua, sholat hanya untuk dipuji atau riya. Manusia yang seperti ini jelas melaksanakan sholatnya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ketika ada orang lain, dia sholat dengan semangat. Bacaan diperindah, gerakan diperhalus, tapi saat sendiri, dia justru tinggalkan sholat, atau malah terkadang dikerjakan secepat kilat. Ia tidak sedang menyembah Allah, tapi menyembah penilaian manusia. Dia tidak sedang mencari ridha Allah, tapi cari tepuk tangan dan pujian dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Riya adalah racun yang mematikan amal ibadah. Bahkan orang yang mati syahid, berilmu, dan dermawan pun bisa dilempar ke neraka jika niatnya bukan karena Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Maka,
Bila sholat kita dikerjakan demi dilihat orang lain, itulah sholat yang tidak membawa kita kepada Allah, bahkan bisa menjerumuskan kita ke neraka. Ciri ketiga, sholat tapi hati dan lisannya masih kotor. Sholat bukan sekadar menundukkan kepala, tapi seharusnya menundukkan hawa nafsu. Bila seseorang rajin sholat, tapi lisannya kasar, suka bergosip, menghina, dan menyakiti sesama, berarti sholatnya belum menumbuhkan akhlak yang baik. Allah telah berfirman yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Cobalah sesekali kita koreksi diri sendiri. Apakah setelah sholat kita lebih jujur? Apakah kita lebih tenang? Apakah kita lebih sabar? Karena jika tidak, maka sholat kita hanya sebatas aktivitas jasmani sebelum sampai menyentuh hati. Karena jika sholat tidak membuat kita menjauhi dosa, berarti kita belum benar-benar menyambungkan hati kita kepada Allah. Keempat, malas dan berat ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa orang-orang munafik tidak meninggalkan sholat, tapi mereka berat dan malas mengerjakannya. Apalagi saat suasana gelap, dingin, dan tidak ada yang melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa niat mereka bukan karena Allah, tapi karena manusia. Mereka mengerjakan sholat hanya ketika terlihat. Mereka bukan rindu bertemu Allah, tapi takut dicap tidak soleh. Mereka menunda-nunda waktu sholat, mementingkan urusan dunia, lalu baru ingat sholat ketika waktu hampir habis. Bahkan ada yang menjadikan sholat sebagai pelarian dari rasa bersalah, bukan pendekatan diri kepada Allah. Padahal sebenarnya orang beriman akan merindukan waktu sholat, karena itulah momen terbaiknya dalam sehari. Dan yang kelima, sholat tidak membawa perubahan diri. Sholat bukan hanya untuk menenangkan hati sesaat, tapi untuk mengubah hidup secara perlahan-lahan. Jika kita sudah bertahun-tahun sholat, tapi masih suka marah, kikir, dengki, iri, kasar kepada orang tua, menzolimi pasangan atau anak, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar sholat? Sebab orang yang beriman akan khusyuk dalam sholatnya, akan membuat hidupnya berubah. Minimal hatinya tidak sombong, pikirannya jernih, dan ada ketundukan dalam sikapnya. Bila tidak ada tanda-tanda itu, besar kemungkinan sholat kita hanya sekedar rutinitas, bukan sebagai mediasi untuk meminta penyembuhan hati dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita sendiri. Jangan bangga dengan jumlah rakaat, tapi pastikan hati kita hadir dalam setiap sujud. Mari perbaiki niat, tata hati, dan bersihkan diri, karena bisa jadi Allah lebih mencintai orang yang sholat sederhana tapi ikhlas dan khusyuk daripada yang banyak ibadah namun hatinya lalai. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dalam sholatnya mempertemukan kita dengan Allah di surga, bukan justru menjauhkan kita di dunia maupun akhirat. Amin
ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.